Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu yang saya sayangi dan saya cintai, pada kesempatan ini kita lanjutkan ya Bu ya pelajaran kita. Namun karena apa namanya ini momennya ya Bu ya, habis Ramadan dan setelah Lebaran, ini momennya kita maaf-maafan nih Bu ya. Jadi nggak afdal rasanya kalau umpamanya momen lebaran ini kita lewatkan sedikit gitu kan. Maka saya mengambil waktu sedikit untuk, mengucapkan atau menjadikan syiar lebaran ini dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, eee, kullu sanah wa antum thayibin. Maaf lahir dan batin. Jadi saya minta maaf ya kepada ibu-ibu semua karena ini ibu-ibu sudah di atas saya semua ini, saya yang kecil, yang lebih kecil ini ya, meminta maaf jikalau ada salah kata atau apa namanya, silap lidah dalam pembelajaran ini. Saya mohon maaf dan saya mohon keridhaan ibu-ibu semuanya. Semoga kita bersih kembali. Dan semoga kita tetap istiqomah ya Bu ya, menjalani kehidupan kita hari-hari seperti, Ramadan kemarin ini gitu. Nah, tapi Untuk ini membahagiakan sambil kita maaf lahir suguhin batin kue, juga kuenya apa Ustazah. ya Bu? Nastar ya Bu? Nah, baiklah ibu-ibu ya, kita mulai dengan penjelasan fi'il ya. Nah, di sini kemarin kita ini sudah menjelaskan ya Bu, menjelaskan ada di dalam bahasa Arab yaitu di dalam bahasa Arab tuh ada jumlah atau lebih dikenalnya kalimat, yaitu kalimat itu terbagi dua, yaitu pertama adalah jumlah fi'liyah. Jumlah itu, apa yang dimaksud jumlah? Jumlah itu adalah kalimat, yaitu atau susunan kata yang mana lebih dari dua ya Bu ya. Maka di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Arab, jumlah itu atau susunan kata itu terbagi dua, ada jumlah namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kemarin kita sudah mempelajarinya ya Bu ya, yaitu ismiyah. Ini diambil dari kata isim. Berarti jumlah ismiyah ini jumlahnya yang terdiri atau yang dimulai dengan isim. Isim kita sudah kenal bahwa isim itu disebut dengan kata benda. Jadi kalau ada kalimat yang dimulai dengan kata benda di awalnya, berarti itu adalah jumlah ismiyah. Maka identik jumlah ismiyah itu terdiri dari yaitu mubtada sama khobar ya Bu ya. Jadi dia identik dengan mubtada kemudian ditambah khobar. Nah, insya Allah nih saya lihat ibu-ibu sudah paham ya, soalnya saya lihat pas apa namanya pas latihan insya Allah ibu pada benar ini. Saya lihat jadi mubtada dan khobar. Jadi mubtadanya isim, khobarnya juga isim. Nah, ini yang kita pahami ya Bu. Yang kedua disebut dengan jumlah fi'liyah ya Bu ya. Nah, ini jumlah fi'liyah berarti fi'il karena dimulai dengan kata ini ada kata fi'liyahnya yang berarti kata kerja. Berarti jumlah fi'liyah ini adalah jumlah yang di awalnya adalah dimulai dengan kata kerja. Jadi kata kerja apapun, contohnya kata kerja menyapu. Menyapu itu kan kata kerja ya, biar kita melakukan sebuah pekerjaan. Maka jumlah fi'liyah inilah yang disebut dengan jumlah fi'liyah karena dimulai dengan apa namanya kata kerja.
Jumlah fi'liyah ini dia terbagi tiga ya Bu ya, sesuai dengan masa ya. Kalau fi'il ini kan kita melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan itu ada indikasi waktunya, yang waktunya kita melakukan pekerjaan. Ada waktu yang mana kita melakukan pekerjaan itu yang sudah berlalu nih. Contohnya, saya dulu sekolah di Kairo, contohnya Bu. Saya sekolah atau saya belajar. Belajar kan sebuah kata kerja karena saya melakukan pelajaran. Saya melakukan apa namanya menuntut ilmu. Ketika saya melakukan menuntut ilmu itu kan saya melakukan pekerjaan, itu bukan isim. Pekerjaannya yaitu saya belajar gitu. Maka ketika saya bilang saya sudah belajar atau saya belajar di Kairo, sudah belajar di Kairo. Ketika saya memakaikan kata belajar itu berarti maknanya bahwa saya sudah selesai belajarnya di Kairo gitu kan Bu. Berarti itu kan menunjukkan masanya itu sudah saya laksanakan gitu kan. Yang tidak ada hubungannya dengan masa sekarang lagi gitu. Karena saya udah pulang ke Indonesia. Berarti kan nggak ada hubungannya pelajaran saya belajar saya di Kairo dengan yang sekarang. Sekarang saya sudah di Indonesia, nggak di Kairo lagi. Dan saya sekarang di Indonesia bukan mahasiswa Kairo lagi. Nah, nggak ada hubungannya ya Bu ya. Nah, maka jumlah yang sudah selesai itu maka disebut dengan fi'il madi atau jumlah madiyah itu. Berarti dia fi'il madi. Fi'il madi, maka di sini kita kenal bahwa fi'il madi adalah fi'il yang menyatakan sesuatu yang sudah berlanjut atau sudah berjalan ya Bu ya. Ini fi'lul di ini berarti fi'ilnya sudah kita lakukan. Berarti kalau dalam bahasa Inggris berarti simple past tense ya Bu ya, yang sudah berlanjut. Yang kedua adalah fi'ilnya yang menyatakan kata kerjanya sekarang. Berarti saya lakukan sekarang gitu kan. Yang bisa jadi ini sehari ini gitu kan. Tadi paginya gitu kan yang masih ada hubungannya hingga sekarang. Contohnya saya memasak ikan goreng gitu kan. Nah, saya memasak ikan goreng, ya ikan gorengnya masih ada gitu kan. Berarti tadi pagi gitu kan. Pagi berarti hari ini gitu kan masih saya lakukan sekarang. Maka fi'il ini disebut dengan fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini dia dua masa ya, Bu ya, sekarang dan besok gitu kan. Berarti sekarang dan besoknya gitu. Maka itu disebut dengan fi'il mudhari' atau fi'il yang sedang berlangsung. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebut simple present ya, Bu ya. Ini disebut dengan fi'il mudhari'. Berarti sekarang dan yang ke depannya ini masuk ke fi'il mudhari'. Terus yang ketiga, fi'il di dalam bahasa Arab itu disebut dengan fi'il amar. Yang mana fi'il amar ini menunjukkan kata perintah. Nah, kalau kata perintah maka dimasukkan ke fi'il amar ya, Bu ya. Aduh, kok masuk ini deh. Ya, maka ini adalah fi'il amar. Ini kata perintah gitu. Berarti ini kata yang akan datangnya tidak dimasukkan dalam fi'il karena ada ungkapannya nanti ya, Bu ya. Jadi fi'il itu jumlahnya ada tiga. Ada yang dalam bentuk madi yang menunjukkan telah berlalu. Ada yang mudhari sekarang dan akan datang. Ada yang dalam bentuk perintah. Dari sini insya Allah bisa dipahami ya Bu ya jumlahnya ya. Pertama ismiyah, yang kedua fi'liyah. Berarti identiknya kalau isim berarti dimulai dengan isim. Kalau fi'il berarti dimulai dengan kata kerja. Nah, maka yang sekarang kita ambil ini yang fi'il ya Bu ya. Maka kita goresi, kita batasi di sini yaitu jumlah fi'liyah. Nah, fi'liyah berarti
kita iniin di sini fi'liyah ya Bu ya. Fi'liyah berarti ada pertama madi, ini dalam bentuk madinya. Kemudian nah, ini dalam bentuk mudhari'nya ya Bu ya, mudhari'nya. Kemudian ini dalam bentuk amarnya. Ya, ini dalam bentuk amar atau kata perintah ya Bu ya. Maka kita ambil dulu dari contoh yang domirnya huwa ya Bu ya. Kalau huwa artinya apa Bu? Nah, domirnya huwa. Berarti huwa artinya di Iya, dia laki. laki-laki. Dia laki-laki. Ya, dia laki-laki. Maka ketika kita menyebutkan madinya, fi'il madi huwa, fi'liyah berarti madi ya, fi'il madinya. Kemudian mudhari'. Kemudian yaitu fi'il madinya contohnya pergi ya Bu ya. Nah, pergi dalam bahasa Arab yaitu zahaba yang artinya pergi ya Bu ya. Ini zahaba. Hmm. Kita taruh nih kata ini, maka kita bentuk dalam fi'il mudhari yaitu yang domirnya huwa, kata zahaba. Contohnya ya ini zahaba ya Bu ya, artinya pergi. Ini zahaba. Nah, kemudian nanti dalam bentuk fi'il mudhari'nya zahaba menjadi yazhabu. Yazhabu. Dia menjadi yazhabu. Artinya pergi juga. Ini za ya Bu ya, ini titiknya kepanjang banget. Yazhabu kepanjangan banget. Kemudian dalam fi'il amarnya berarti izhab. Izhab artinya pergilah. Nah, pergilah ya Bu ya. Berarti di terakhirnya dimatiin. Zahaba, yazhabu, izhab. Artinya dia pergi. Nah, maka kita mengartikan ini zahaba. Berarti dia laki-laki telah pergi. Kalau yazhabu, dia laki-laki sedang pergi. Kalau izhab, pergilah. Itu maksudnya pergilah engkau gitu ya Bu ya. Kemudian kita ambil di sini contohnya hiya. Domirnya hiya. Maka madinya bentuknya adalah zahabat. Zahabat, Ya, tanya itu menunjukkan dia perempuan ya Bu ya. Zahabat nih, anggap aja ba ya Bu ya. Zahabat, nih maka tanya ini ditambah akhirnya menunjukkan dia perempuan dan hiya. Kemudian untuk moderinya tazhabu. Tadi yazhabu, sekarang menjadi tazhabu. Aduh, ini titiknya. Tazhabu. Maka nanti fil amarnya menjadi izhab. Izhabi. Menjadi ini kalau fil amar untuk huwa dan hiya dalam fiil amar itu tidak ada. Kenapa? Karena kata perintah. Kata perintah ini kan pasti kita akan memerintah seseorang itu adalah lawan kata. Kalau umpamanya orang yang nggak ada di depan kita, bagaimana kita akan memerintah gitu kan? Maka untuk huwa dan hiya tidak ada bentuk amarnya ya Bu ya. Nah, jadi maka nih kayak gini. Tazhabu ini mudhari'nya. Nah,
Di sini kan Ibu lihat ada perbedaan nggak antara fi'il madi dengan mudhari'? Ada kan Bu ya? Di mana perbedaannya? Yaitu ini di madi zahaba, di madinya idzahabat, di mudhari'nya yadhabu, di ininya mudhari'nya tadhhabu. Maka bisa disimpulkan bahwa dalam fi'il madi tambahannya itu tambahan hurufnya ada di belakangnya. Nih, berarti zahabat berarti ada di belakangnya. Berarti fi'il mudhari tambahan hurufnya ada di depannya dengan kata ya dan ta seperti ini. Itu bedanya ya, biar zahaba kalau fi'il madi sudah berlalu berarti tambahan fi'il hurufnya ada di belakangnya karena sudah berlalu. Nah, berarti kalau mudhari dia akan datang berarti tambahan hurufnya ada di depannya. Nah, maka kita coba lihat anta ya, biar ini anta, maka anta engkau laki-laki. Engkau laki-laki, maka fi'il madinya menjadi zahabta. Anta fi'il madinya menjadi zahabta, mudhari'nya menjadi tazhab. Anta zahabat, zahabta, maka mudhari'nya menjadi tazhab. Nah, di sini Ibu melihat kan ini tambahan hurufnya ada di belakang. Kalau untuk madi, kalau mudhari ya berarti tambahannya hurufnya di awal. Nah, untuk anta karena dia artinya engkau berarti orang kedua ya Bu ya. Berarti ketika ada orang kedua, orang yang di depan kita atau lawan bicara kita, maka memungkinkan kita untuk memerintah dia. Maka ada untuk anta itu fi'il amarnya, yaitu apa? Yaitu izhab. Jadi fi'il amarnya menjadi izhab ya Bu ya. Hmm, Artinya pergilah engkau ya. Kira-kira dari sini bisa Ibu pahami atau butuh dijelaskan kembali? Jelaskan sekali lagi Ustazah, permisi. Itu yang apa sih tadi? Yang tidak ada bentuk amarnya itu yang mana tadi Ustazah kelewat? Permisi Ustazah. Yang ini, yang bentuk amarnya ini ya Bu ya. Iya, tadi sempat kelewat sedikit. Bisa diulangi Ustazah? Maksudnya yang kan tadi dia itu kan izhab, tazhabu. Tazhabu sama yang di bawah tazhab itu beda Ustazah? Apa tanda Mm-mm. sukun atau ada tanda baca hu gitu Ustazah? Oh, tanda ininya ya, tanda sukun ini. Kenapa Iya tanda Ustazah. sukunnya gitu ya Bu ya? Iya, Nah, terus kan di sini kalau fiil madi itu kan tambahannya di belakang Ustazah ya. Terus kalau fiil mudhari itu di depan kan ada tambahannya kayak ini iya. zahabta. Nah, Nah, kalau itu mudhari'nya itu di depan tazhab gitu Ustazah. fi'il Baik. amarnya menjadi izhab. Izhab, kayak izhab. Tadi saya sempat Iya. menjelaskan huwa dan dia tidak ada bentuk amarnya ya Ustazah. Hmm. Gitu ya. Jadi Benar yang nggak? ada fi'il amarnya itu adalah lawan bicara. Umpamanya dia. Hmm, Sekarang hmm, kita nih, Ibu, Bu Arini sama saya. Ketika saya dengan Bu Arini, saya minta Bu Arini tolong dong kerjain tugas. Ketika saya meminta Ibu mengerjakan tugas, kan berarti kata perintah yang saya minta Ibu tulis tugas. Berarti kalau bahasa Arabnya kan uktub. Nah, saya bilang ke Ibu kan uktubi, Ibu tugasnya hmm. gitu, wajib gitu. Berarti kan bisa saya mengasih perintah ke Ibu, ya kan Bu? Nah, Hai, hai. tapi
ke kakek yang ibu jaga, saya nggak bisa ngasih tugas. Kenapa? Baik. Saya tidak bisa memerintahkan, karena dia nggak ada di depan saya. Nah, paling saya bisa Ya. ngasih pesan ke ibu, ya enggak kan, Bu? Nah, paling saya bisa ngasih Hai, pesan hai. ibu. Nah, nanti tolong isi kakeknya kasih minum, kasih obat, umpamanya contohnya gitu kan. Nah, berarti Hai. ketika saya bilang gitu kan jadinya ke si kakeknya pesan, bukan perintah jadinya kan, Bu? Bukan perintah. Hai, hai. Nah, Baik, karena Ustazah. itulah Permisi. ya, sedangkan si kakek itu antara kita berdua adalah orang ketiga, karena dia nggak ada di depan kita. Hmm, Berarti kan dia orang nggak ada di ketiga, depan. orang yang tidak. Nah, karena orang ketiga ini tidak bisa diperintah, yang hanya bisa kita ngasih pesan, makanya di dalam bahasa Arab untuk orang ketiga tidak ada fi'il amarnya. Oh, oke. Dari sini insya Allah bisa dipahami ya Bu. Ada lagi Bu pertanyaannya? Sementara oke, Ustazah. Aman. Aman, baik. Hai, Kalau hai. aman buat ibu-ibu yang lain, saya hapus dulu ya, Bu ya, sehingga saya bisa menjelaskan yang lain. Saya hapus dulu ya, izin ya, Bu ya. Ya, kemudian tadi fi'il madi ya, Bu ya, fi'il madi. Ini fi'il madi. Ah, madi. Ini mudhari ya, Bu ya. Ini amar atau kata perintah. Maka di sini kita bikin domirnya ya, Bu ya, domir yang berlaku. Maka kalau domirnya huwa, nih tadi huwa sudah. Sekarang kita coba bikin anti. Anti, anti. Hmm. Domir fi'il madi anti berarti menjadi tadi zahaba ya Bu ya, menjadi zahabat. Karena dia perempuan, berarti menjadi zahabat. Kemudian fi'il mudhari'nya kalau anti menjadi tazhabina ya Bu ya. Tazhabina. Nah, maka kalau anti kan orang ketiga, kedua, berarti bisa dibikin fil amarnya. Maka dia menjadi izhabi. Izhab, izhabi yang menunjukkan ini perempuan.
perempuan. Kira-kira dari sini bisa dipahami ya, Bu ya? Insya Allah Ustazah. Ya, ini diingat aja ya Bu, fi'il madi kan sudah berlalu, berarti ada tambahannya di belakangnya. Kalau mudhari karena sekarang dan akan datang, berarti awalnya di awal, gitu ya, menunjukkan dia di awal, apa, sekarang dan akan datang, berarti di awal. Kemudian fi'il amar di belakangnya ada tambahan izhabi. Kalau pokoknya anta, berarti mati sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Ini anti. Nah, maka sebentar saya coba. Nah, Ustazah, saya mau nanya perubahan-perubahannya ini bagaimana, Ustazah? Ini kan kita Perubahannya, masih kan di pergi kan, pergi Ustazah. Nanti kalau untuk kalimat yang bukan pergi, maksud saya kan kayak ini, izhab apa? Zahabta. Zahab, zahab, zahabat, kok zahabta. Zahabat terus jadi tazhabina. Nah, perubahan-perubahan ini loh Ustazah, saya belum paham. oke, itu Dia yang mau saya jadi jelaskan ini. ya Bu ya. Hai, hai. Eh, Sebentar, ini saya ingin membukakannya ke Ibu ya Bu, untuk bisa dipahami. Sebentar saya ini, oke. Ini di layar kelihatan nggak Bu, gambar contoh domir, apa fiil-fiilnya Bu, kelihatan nggak? Ada Ustazah kelihatan. Ada ya, oke. Saya hapus dulu sebentar. Hmm. Maka di sini kita akan melihat ini ibu-ibu ya polanya gitu kan. Ini domirnya. Maka kalau domirnya huwa, maka dia menjadi fa'ala, yaitu fa'ala. Ya ini berarti ini fi'il madinya ya Bu ya. Ini kita ambil fi'il madi dulu ya. Fa'ala. Kemudian kalau huma dia menjadi fa'ala panjang ya. Ini untuk fi'il madi dulu ya Bu ya. Kalau hum berarti dia menjadi fa'alu. Iya berarti menjadi fa'alat. Nih tambahannya di belakang nih tambahan alifnya. Kemudian tambahan waw. Kemudian tambahan ta. Kemudian huma tambahan ta panjang. Kemudian hunna fa'alna. Tambahan na panjang ya. Nah, anta fa'alta. Antuma fa'altuma. Antum fa'altum, anti fa'alti. Hmm. Kemudian antuma fa'altum, antum fa'altun, fa'altu, nahnu fa'alna. Seperti itu. Seperti ini. Kira-kira bisa ya, Bu ya? Kalau anta berarti fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum. Nah, ini kita taruh di sini dulu, maka kita rubah dengan kata yang lain. Contohnya ya, Bu ya. Contohnya mandi atau mencuci. Mencuci adalah bahasa Arabnya ghosala. Nih ya, Bu ya. Wasil. Ghosala ya, ghosala. Berarti kalau ghosala dia tiga nih, Bu. Tiga. Nah, maka di sini Ibu bisa lihat. Ibu-ibu nih bisa lihat. Yang tiga polanya berarti domirnya apa? Oh, salah. Berarti domirnya apa kira-kira, Bu? Yang tiga hurufnya. Berarti sama N. Tiga. Berarti kalau dilihat yang tiga berarti domirnya adalah huwa. Berarti kan, Bu? Fa'ala. Karena setimbangan Hai. dengan Hai. fa'ala. Betul enggak? Nah, Benar setimbangan dengan Ustazah. Hai. fa'ala. Berarti ini domirnya huwa. Berarti artinya ini, oh berarti yang mengerjakannya adalah si dia laki-laki, si huwa berarti. Oh dia mandi ya Bu ya. Dia mencuci gitu kan.
Tapi ketika saya bilang gosal ini, saya bilang gosal tuma. Nah, ini gosal Gosal tuma. tuma jadi antuma. Iya, kasih. Nah, Iya, ya, Kak Ustazah. kira-kira ini berarti jadi domirnya apa? Antuma. Nah, tuma, antuma, karena sama ya, Bu ya. Nah, seperti itu Baik. gosal tuma. Berarti yang mengerjakan kalian berdua mencuci, lagi mencuci. Benar nggak, Bu? Baik, Nah, Ustazah. jikalau saya bikin umpamanya gosal, gosalat berarti siapa yang melakukannya, Bu? Yang telah melakukannya? Anta. Benar nggak? Ada tanya mati, Bu. Gosalat. Oh, nggak salah. Sebentar saya zoom dulu. Saya nggak kelihatan fotonya. Ante. Itu Pak. Ante Iya, ya iya. Ustazah. Pak Siapa, Alat. Bu? Kan Tadi ada Ibu yang bilang siapa, Bu? Ante ya. Nah, gosalat. Berarti tanya mati di belakang. Berarti iya, iya, Ustazah, iya. Oh, iya Pak Ustazah. Alat. iya, Pak Alat. benar. Ini berarti iya, ini berarti iya. Berarti yang telah mencuci yaitu si dia perempuan, ya kan, Bu? Perempuan. Si dia, dia apa? Dia perempuan. Berarti dia perempuan telah mencuci. Nah, jadi sini kira-kira bisa dipahami nggak di sini, Ibu-ibu, atau butuh penjelasan lagi? Alhamdulillah bisa paham Ustazah. Bisa Nah, Ustazah. bisa. Nah, coba kita ganti kosakatanya selain gosalat ya, Bu ya. Contohnya doroba. Doroba artinya ini memukul. Nah, kalau doroba berarti kalau di sini ibu-ibu pahami berarti domirnya siapa yang melakukannya? Doroba. Eh, eh, Dua ya. Hua Ustazah. Mantap saja. Doroba. Tapi dia Iya, perempuan. berarti Hua. iya benar huwa ya, Bu ya. Tadi ada ibu ini ibu ini ya, Bu ya. Nah, doroba berarti huwa. Kalau saya bikin umpamanya dorobti. Nah, berarti ini siapa ininya, Bu? Domirnya. Anti. Siapa, Bu? Berarti anti ya Ustazah. Iya, benar. Dorobti berarti anti. Yaitu berarti yang melakukannya atau yang memukulnya adalah anti. Engkau perempuan telah memukul. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira bisa dipahami ya, Bu? Insyaallah Ustazah. Hmm, Bisa, atau bisa. umpamanya saya bikin, kita ganti kosakatanya lagi, Bu, dengan yang lain. Kita banyakin ya, Bu ya, biar kita bisa membedakan gitu kan. Contohnya, eh apa lagi ya, Bu ya? Mencuci, menulis kan kata ya, Bu ya. Maka saya bikin di sini katutum. Katum. Tum. Antum. Fa'altum. Antum. Antum ya Ustazah. Katabtum. Berarti Antum. Antum. Antum ya Ustazah. berarti antum berarti engkau laki-laki telah menulis. Menulis. Katabtum berarti engkau laki-laki telah menulis. Oke. Ini kalau saya bilang berarti ini siapa, Bu? Kata Bu. Katabu. 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 Ke bawah lagi Ustazah. Ya. Katabu. Iya, Tum. ya biar nih ya. Berarti mereka ya mereka laki-laki Laki-laki. telah menulis. Menulis. Ini domirnya coba kita artikan ya, Bu ya. Ini dia laki-laki, ini untuk suatu orang. Dia laki-laki ini 2 orang, 3 orang,
dia laki-laki untuk 3 orang ya Bu ya. Nah, ini dia perempuan 1 orang, 2 orang. Nah, ini 3 orang ya Bu ya. Ini untuk 3 orang. Ini anta untuk 1 orang, antuma untuk 2 orang, antum untuk 3 orang ya. Anti untuk 1 orang, antumas 2 orang, anti, anta artinya engkau laki-laki. Ini engkau laki-laki 2 orang. Ini engkau mereka ya, biar mereka engkau laki-laki lebih dari 3 orang nih ya. Nah, begitu sebalik. Terusnya ini untuk 1 orang, engkau perempuan, 2 orang, engkau perempuan. Selanjutnya ke bawah nanti antuna. Antuna, engkau perempuan menunjukkan 3 orang nih. Antuna, 3 orang, anak artinya kami, artinya saya. Nah, ini nahnu artinya kami ya Bu ya. Maka ketika kita bikin fa'alna atau katabna. Katabna berarti domirnya nah, nahnu berarti artinya Nah, kami, kami telah menulis. Kalau saya bilang katu, berarti Tuh, domirnya Ana adalah ana. Berarti saya telah tulis. menulis. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Kira-kira di sini bisa kita pahami, Bu, atau ada yang diragukan? Nanti saya kirim ini di grup. Nah, kita bikin PR ya, Bu ya, untuk menghafalnya. Minggu besok buat ibu-ibu semuanya menyetor satu-satu tanpa melihat buku ya, Bu ya. Harus hafal ini oh, gitu ya Allah. sehingga kita bisa bikin gampang Ibu bikin Mampu nggak ya ngafalnya. menghafal? Aduh, huwahumahum. Yang ini bisa Ustazah huwahumahum. Tapi untuk mengartikan ke Indonesia itu yang bingung. Itu Ustazah. Huwahumahum. Iya. 1, 2, 3 mah gitu. Ya, gimana tadi Bu Arini? Ustazah kalau misalnya Arabnya ini bisa maksudnya menghafal gitu saja, tapi kalau sudah diinin ke bahasa Indonesia kadang suka suka apa sih saja, suka kebingungan sendiri gitu saja, mana yang perempuan mana laki gitu kan, bukan, mereka apa kayak gitu saja. Kalau dia huwa hu dia huwa huma hum 1, 2, 3 kan paham. Nanti kalau sudah maksudnya eh, apa sih dalam percakapan ada merekanya itu saja, itu suka bingung saya. Oh gitu, nanti Seperti itu itu. kita Iya. nanti ya Bu ya. Saya biar Ibu, ini tujuan saya biar Ibu nggak bingung-bingung, maka saya terangkan dulu secara apa ini satu-satu gitu. Kalau umpamanya langsung ke kosakatanya, kalau ini belum duduk, istilahnya belum dipahami secara detail, Ibu bingung nanti ketika bikin kosakata, bikin Iya kalimat atau Ustazah. bikin jumlahnya. Maka Hai ini Ustazah kita benar. iniin dulu, kita mantepin dulu ya Bu ya, domir-domirnya, Ya Ustazah. perubahan-perubahannya. Karena Ya. ketika Terima umpamanya kasih kita Ustazah, itunya yang berarti. kemudian ketika umpamanya kami memukul gitu kan, kami memukul kan kita sudah tahu, oh kami berarti nahnu, berarti dorob benar, kami telah memukul. Nah, apalagi yang kita tambah, siapa yang kita pukul? Nah, nanti kita bikin apanya penjelasannya ya Bu ya. Ini dulu kita duduin, kita pahami, benar-benar kita hafal sehingga ketika pembuatan ke kalimat kita udah nggak ragu lagi karena ini sudah kita hafal. Maka ini yang kita hafal dulu, kita pahami dulu ya Bu ya. Ini. Maka Hai kita beri Ustazah. contoh-contoh, contoh-contoh kalimat lain biar cepat lengketnya ya Bu ya. Nah, contohnya Hai. pokoknya kita bikin apa lagi ya Bu ya? Darosa. Darosa artinya belajar. Hmm, Berarti ini domirnya apa Bu? Terusa.
Dua. Dua. Berarti Darosa. dua. Dua. Nah, kita bikin ke huma, berarti menjadi Huma. Darosa. Ada alifnya daro. di belakang. Darosa gitu. Ya, darosa menjadi darosa. Kalau kita jadikan ke hum, berarti menjadi Daro. Darosu. Daro ya apa itu? menjadi Darosu. darosu. Ya, Hmm. benar. Kalau hiya kita jadikan hiya berarti menjadi Daro. Daro. Benar Daros. nggak? Iya, darosat. Darosat. Darosat Ustazah. eh, ya, ini berarti tanya mati di belakang berarti menjadi Darosat. Darosat. ya berarti menjadi darosat ya Bu ya. Berarti darosat. Kemudian huma dijadikan ke huma berarti menjadi Darosata. Benar nggak? Darosata. Benar. iya Darosata. darosa. Ta. Benar, darosata. Oke, kalau dijadikan ke huna Darosatna. Nah, darosna. Iya. Darosat. ya berarti Darosatna. menjadi daros. Darosatna. Ya, berarti menjadi darosna. Oh, darosna. Oh, Irang taknya Ustazah ya? Oh iya, darosatna. Apa, Bu? Darosna. Ya, berarti menjadi Darosna. 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 Oke, berarti anta. Berarti menjadi Darosta. 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 rosta. Oke, Darosta. darosta. Kalau antuma berarti menjadi Darostuma. Darostuma. oke, darostuma. Berarti menjadi darostuma. Tuma. Kalau antum berarti menjadi Darostum. berarti antum menjadi daros. Darostum. Darostum. Ya, menjadi darostum. Kalau anti Darosti. Darosti. berarti menjadi darosti. Ti. Kalau antuma berarti menjadi Darostuma. Nah, ya darostuma. Kalau antuna darostuna. jadi daros. Tuna. Tuna. Oke, darosna. Oke, kalau ana berarti menjadi Darostu. Nah, Tu. daros. darostu. Darosna. Daros. Darosna. Darosna. Iya, Apa darostu? darostu. Oh, darostu. Aduh, Oke. ya Allah. Berarti menjadi darostu. Oke. Nah, dari sini bisa kita pahami kan ya, Ibu-ibu ya. Jadi, saya Ibu-ibu paham kan ya istilahnya kenapa menjadi darostu, kenapa menjadi darosna. Berarti paham ya, Bu ya? Berarti kalau darosna berarti kami belajar. Berarti kan ya, Bu, artinya Darosna. Darostu. kita ganti kosakata yang lain ya, Bu ya. Contohnya apa ya? Makan, Ustazah. Makan. Ya, Bu. Makan. Makan. Bisa enggak Ustazah makan? Makan. Makanan akala ya, Bu ya. Akala, oke. Akala artinya nih, akala berarti ini adalah domirnya huwa. Dua. Maka dijadikan huma, berarti menjadi Akala. ya akala berarti dia laki-laki telah makan ya, biar akala gitu kan. Akala. Nah, dari sini kan Ibu lihat kan ya tambahannya di fil belakang kan Bu, di belakang semuanya ini kan ya. Waw, alif, ta, tamar butoh, ta,
amat gitu kan. Ini menunjukkan inilah ciri-ciri dari fi'il mudhari fi'il amadi ya Bu ya, atau fi'il yang sudah berlangsung. Nah, gitu. Kalau Ibu bingung berarti kalau udah taruhnya di belakang berarti fi'ilnya sudah berlangsung gitu. Berarti ini madi gitu kan. Dipahami seperti itu supaya Ibu nggak bingung nanti ini madi mudhari ya gitu. Jadi saya kasih rumusnya. Kalau di belakang tambahannya, berarti itu filenya sudah berlangsung. Berarti udah di belakang, dari taruh di belakang gitu ya, Bu. Kalau hum berarti menjadi, Hum akalu. ya menjadi akalu. Kalau hia berarti menjadi, Akalat. Akalat. ya akalat. Kalau huma, Akalata. Akalata. kalau huma menjadi akalata. Ya, Bu ya. Sama dengan ini kan ya. Akalata. Nih, akalata. Oke, kalau hunna berarti menjadi Akalna. Akalna. kal. Nah, kalau anta, Akalta. kal. Ta. Ya, Bu ya. Kalau antuma, Akaltuma. oke, kalau antum, Akaltum. akaltum. Kalau anti, Akalti. kalau antuma, Akaltuma. oke. Kalau antunna, Akaltunna. kalau ana, Akaltu. akal. Kalau nahnu, Akalna. akal. Nah. Nah, oke. Dari situ bisa dipahami ya. Gitu. Hai Ustazah. Terima kasih. Oke. Kalau umpamanya dimasukin ke film mudhari, kira-kira bingung nggak, Bu? Coba Ustazah. Apa kita Bingung mantapkan mungkin. ini dulu? Kalau Coba film dulu, mudhari Ustazah. nanti Ibu nambah ngafal lagi. Saya takutnya bingung Ibunya. Mantapkan Jadi yang itu satu-satu aja aja dulu dulu ya, Bu ya. Ustazah. Mantapkan. Kita tambahkan Mantapkan yang ini aja mandi dulu, dulu lah kita Ustazah. pelajari, kita Ustazah, biar Kita- dikit screenshot dulu. gimana, Bu? Ustazah. Mau di Gimana, Bu? screenshot. Enggak, nanti saya nanti kirim aja dibagi ke ke grup grup sama ya, Bu Tadi ya. Ustazah. Ustazah masih scroll. Iya, saya kirim aja ke grup biar nanti Ibu ini bisa ngafalnya Ustazah. semua ibu-ibu yang lainnya. Jadi kesimpan Ya, fotonya, Ustazah. insya Allah. Ya, oke. Ini dari sini. Nah, maka kita coba bikin kalimat dengan seperti ini. Contohnya adalah darosa. Tadi darosa ya, Bu ya. Darosta. Berarti kalau darosta berarti domirnya apa, Bu? Ustazah min nahwa. Darosta berarti darosta. Coba kita lihat Ibu yang darosta. Tanya di belakang. Berarti domirnya? Anta ya, Ustazah. Ya, anta ini Anta ya, Bu ya. Ustazah. Berarti Anta. darosta berarti engkau belajar. Nah, kita mengatakan engkau belajar. Apa yang dipelajarinya? Bisa jadi darostal fikih. Fikih ini fikih ya, Bu ya. Fikih berarti ini menunjukkan kita mengatakan bahwasanya engkau telah belajar fikih. Darosta fikha. Berarti kita sudah tahu siapa yang melakukannya. Engkau, yaitu engkau laki-laki atau perempuan kalau anta Ibu. Laki-laki. Berarti engkau laki-laki telah belajar fikih. Nah, di sini kita bisa pahami ya. Apa kira-kira contohnya? Saya minta dari ibu-ibu. Kira-kira apa contohnya yang cocok?
menulis koro, Menulis apa, Bu? menulis pelajaran, Menulis. men- Menulis novel. menulis pelajaran, menulis pelajaran. Oh, menulis pelajaran. Oke. Saya bikin katabti. Katabti berarti ini domir siapa yang melakukannya, Bu? Kalau ti di belakangnya. Anti. Anti. Berarti Anti. Anti. berarti jadi anti. Katabti berarti engkau perempuan. Nih, engkau perempuan tadi menulis pelajaran. Pelajaran bahasa Arabnya adarsa. Ya, Bu. Nah, berarti berarti di sini kita bisa pahami bahwasanya engkau laki-laki, engkau perempuan telah. Berarti karena kita makanya fi'il madi ya, Bu ya. Timbangan ini adalah fi'il madi, berarti kita tambahkan kata telah. Engkau telah menulis pelajaran. Nah, seperti itu. Gampang kan, Bu ya? Insya Allah bisa dipahami ya, Bu. Sedikit-sedikit Ustazah. Ya, alhamdulillah. Contoh lagi yang lain dari ibu-ibunya saya minta contohnya biar lebih gampang ya, Bu ya. Ibu memahaminya. Qoro'a, membaca. Qoro'a. Contohnya apa, Bu? Membaca Al-Quran. Qoro'a Al-Quran. Membaca artinya Qoro'a. koro. Qoro'a. Koro'a berarti membaca. Berarti kalau koro'a berarti siapa yang membaca nih, Bu, domirnya? Qoro'a. Huma. Qoro'a. Kita lihat nih yang koro'a setimbangan apa cocoknya? Huwa. Wah, berarti dia laki-laki telah membaca Al-Quran. Al-Quran. Nah, Quran. Bisa dipahami ya, Bu? Berarti di sini. Nah, kalau umpamanya kita menambahkan nama, bisa. Kalau namanya laki-laki, berarti kita menggunakan domirnya huwa. Kalau dia satu orang ya, Bu ya. Kalau domir dua orang, berarti huma. Kalau tiga orang, hum. Kalau kita tambahkan nama ya. Kalau perempuan berarti ya. Contohnya, Fatimah. Fatimah laki-laki atau perempuan, Bu? Perempuan. 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 Berarti yang mana yang kita pakai berarti, Bu? Satu orang. Berarti yang domirnya Anti. apa? Anti. Fatimah. Berarti Fatimah dia berarti orang ketiga ya, Bu ya. Karena bukan lawan bicara kita. Fatimah kita menyebutkan. Berarti domirnya adalah Anti. iya ya, Bu ya. Iya. Berarti fi'il yang kita gunakan adalah fa'alat. Jadi kita bikin qoro'at. Qoro'at Fatimah. Berarti di sini kita mengartikan bahwasanya si Fatimah telah membaca apa yang dibaca Fatimah, umpamanya Quran. Nah, ini seperti itu ya, Bu ya. Quran. Paham kira-kira ya, Bu? Allah. Quran. Nah, coba kita tambah dengan kata Muhammad. Muhammad berapa orang, Bu?
Satu orang. Satu. Nah, satu orang. Nah, kalau satu orang, domir yang cocok, domir apa? Dua. Huwa. Berarti kita Dua. menambahkan koroannya setimbangan huwa. Berarti bacanya apa, Bu? Koroannya. Muhammad. Muhammad Koroa. A. Nah, berarti menjadi Koroa. koroa, ya. Koroa. Koroa Muhammad. Apa yang dibaca Muhammad? Hadis. Quran. Nah, yang dibaca Buku Muhammad lah. mungkin kitab ya, Bu ya. Kitab. Nah, Hai, kitab. Muhammad membaca Alkitab. kitab, ya. Maka di sini bisa kita pahami bahwasanya Muhammad membaca. Nah, di sini. Oh, berarti di depannya itunya dulu yang Ustazah baru nama ya. Iya, kan tadi Susunannya identiknya begitu. kalau dia di Kayak awalnya fi'il berarti itulah disebut dengan jumlah fi'li. jumlah fi'li ya. Iya. Kalau ibu taruh di awalnya nama orang berarti jumlahnya bukan fi'liyah lagi. Berarti ismiyah karena nama orang Ismiyah. kan benda kan, Bu? Nah, Hai. Oh, gitu. Baik Ustazah. nah, ya karena kita bikin jumlah fi'liyah berarti harus kata fi'il di awal. Oke. Bawa. Contohnya saya bikin nih Ahmad, Muhammad, kemudian Fatimah. Nah, kan ada laki-laki perempuan, ada laki-laki perempuan. Ini dicocokkan pakainya apa, Bu? Domirnya. Kalau domirnya ada bercampur laki-laki perempuan, maka digunakan dominannya adalah yang laki-laki. Berarti karena ini tiga, Ahmad, Muhammad, Dua. Ahmad wa Muhammad wa Fatimah. Ahmad wa Muhammad wa Fatimah. Berarti di sini domir apa yang kita Dua. pakai, Bu? Kalau kita Dua. wakilkan si Fatimah ini ke laki-laki ini ada tiga. Berarti domir apa yang tiga? Itu saja. Ya. Saja. Hum. Ya, hum. Berarti kita gunakan kata kataba. Kataba dengan timbangan hum berarti menjadi Katabu. Katabu. ya, berarti kataba ya, Bu ya. Katabu. Oke, katabu Ahmad wa Muhammad wa Fatimah. Famnya arisalah. Nah, kalau umpamanya Muhammad dan Muhammad wa Fatimahnya tidak disebutkan ya, Bu. Maka dia menjadi katabu ya, Bu ya. Tapi kalau disebutkan maka dikembalikan ke asalnya menjadi huwa. Berarti menjadi kataba ya, Bu ya. Kataba Ahmad wa Muhammad wa Fatimah Arisa lah. Nah, seperti itu. Kira-kira dari sini bisa dipahami ya, Bu ya. Kata Ahmad wa Muhammad wa Fatimah. Nanti saya ulangi kembali nih, Bu ya. Kan ada Fatimah di sini lah. Kok dijadikan laki ya, perempuan semuanya ini? Kenapa dijadikan kayak gini? Karena Fatimah ini dimasukkan atau dianggap dia menjadi muzakkar. Nah, dianggap dia menjadi muzakkar. Nah, seperti itu kira-kira, Bu. Dari sini bisa dipahami, Bu. Oke, ini kita mantapkan dulu yang ini ya, Bu ya, sambil saya kirim ke grup.
Takut kalau dilanjutkan dengan fi'il mudhari takutnya Ibu bingung. Jadi gini dulu kita mantapkan, kita hafalkan. Ini saya kirim ke grup nanti minggu besok kita setor satu-satu ya Bu ya. Dengan menggunakan kata fa'ala ini biar nggak sulit ya Bu. Berarti huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata. Ini kita hafalkan sampai ke nahnu. Insya Allah ya Bu. Insya Allah, Ustazah. Ustazah. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Nanti kalau ditambah ibunya bingung gitu kan. Biar satu-satu ini dulu. Baik. Baiklah, Ya, kita tutup Ustazah. aja sampai di sini dulu ya Bu ya. Atau ada pertanyaan Bu? Sementara tidak ada, Ustazah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Sama-sama Ibu. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Jazakumullah khairan Mimi yang sudah hadir. Izin tutup ya. Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.